Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Ibai di Resep Cuan. Aku adalah financial planner, perencana keuangan tersertifikasi di Indonesia dan di Malaysia. Nah, jika saya bilang ada pinjaman dari pemerintah dengan bunga 3% per tahun dan plafonnya bisa sampai 2 miliar rupiah, apakah Bapak dan Ibu percaya? Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak berpikir, paling syaratnya sulit dan itu pasti bukan buat kamu. Ya, lupakan sejenak Bapak Ibu terkait dengan KUR yang selama ini biasanya kita dengar. KUR yang bunganya 6%. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah skema kredit baru yang diluncurkan oleh pemerintah, yaitu Kementerian Pertanian, yang menurut saya adalah sebuah game changer yang akan merubah banyak nasib para petani. Nama kredit usahanya adalah Kredit Usaha Alsintan atau disingkat dengan KUA. Nah, ini bukan sekedar hanya berita biasa, tapi sebuah peluang emas yang bisa mengubah nasib petani dan membuka pintu bisnis baru yang sangat potensial. Sebagai orang yang besar di daerah dan memahami perbankan, saya akan antusias. Mari kita kupas tuntas KUA itu apa dan bagaimana cara bisa mendapatkannya. Buat ibu-ibu semuanya, pecinta cuan atau memang saat ini sedang bisnis, ingin di daerah misalnya ingin menjadi petani tapi tidak punya modal. Nah, ini bisa menjadi modal buat Bapak Ibu semuanya. Nah, singkatnya KUA adalah Kredit Usaha Alsintan, yaitu kredit pinjaman super murah yang diberikan untuk membeli alat dan mesin pertanian atau yang biasa disebut dengan Alsintan. Tujuannya ada dua Bapak Ibu. Tujuan yang pertama adalah membantu petani untuk bisa memiliki mesin sendiri. Dengan punya mesin sendiri, proses kerja pertanian menjadi lebih cepat, hasil panen pun akan meningkat drastis. Nah, yang kedua, ini juga bisa menjadi peluang Bapak Ibu berusaha. KUA juga mendorong lahirnya usaha jasa penyewaan Alsintan. Jadi tidak harus punya sawah, kamu bisa membeli traktor ataupun drone menggunakan kredit ini dan meminjamkannya ke petani. Nah, bisnis model ini mendukung era modernisasi pertanian yang memang saat ini sedang didukung oleh pemerintah. Seberapa besar istimewa kredit ini? Kalau ngomongin seberapa istimewanya, kita ngomongin angka aja Bapak Ibu. Saat ini kredit di Indonesia, kredit komersial biasa itu bisa di 12%. Sedangkan KUR yang memang subsidi pemerintah itu 6%. Dan KUA ini dia cuma 3%. Siapa yang berhak? Yang berhak adalah orang-orang yang memang bertani, baik itu dia perorangan, badan usaha, kelompok tani atau gapoktan, itu semua bisa mengambil program kredit usaha ini. Kemudian kalau dia petani perorangan apa aja? Ya paling dia harus memiliki NIK, NPWP, dan NIB atau nomor induk berusaha. Nah, bagi Bapak Ibu semua yang saat ini bingung membuat NIB bagaimana, jika memang memungkinkan silahkan komen aja. Nanti saya akan buat video, misalkan untuk usaha catering Bapak Ibu semuanya. Nah, yang kedua, badan usaha. Badan usahanya sendiri dia bisa berbentuk PT, CV, UD, koperasi, bahkan BUMDes. Dan yang ketiga adalah kelompok usaha tani yang memang terdaftar resmi, struktur organisasinya jelas, dan juga mempunyai kegiatan aktif. Nah, kita ngomongin syaratnya. Syaratnya apa? Yang pertama, Bapak Ibu tidak boleh memiliki KUR atau kredit program pemerintah lain yang sifatnya produktif. Dan kedua, Bapak Ibu hanya bisa menerima fasilitas KUA ini satu kali saja. Jadi hanya satu kali, nggak boleh lebih. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu semuanya belum pernah memiliki kredit investasi atau modal kerja. Tapi ada pengecualiannya. Jika Bapak Ibu hanya punya riwayat kredit konsumtif seperti cicilan rumah tangga, kredit ultramikro, bahkan pinjaman di pinjol, tapi yang legal ya, masih bisa mengajukan KUA ini. Nah, pesan kuat dari pemerintah adalah mereka memberi jalan bagi kita untuk naik kelas dari utang yang sifatnya konsumtif ke utang yang sifatnya produktif. Jadi ini program pemerintah yang memang sangat menarik Bapak Ibu semuanya. Oke, kalau kamu tertarik dan merasa memenuhi syarat, apa langkah pertama yang harus dilakukan? Yang pertama adalah legalitas. Bapak Ibu harus memiliki NIB tadi, nomor induk berusaha, dan kita buatnya melalui sistem OSS. Sangat mudah dan bisa online. Kalau butuh panduan silahkan komentar. Silahkan juga siapkan NPWP yang bisa dibuat secara online juga.
Jangan nanti udah mau bikin mau kredit baru dibikin mendadak. Yang kedua, proposal usaha. Nah, Bapak Ibu bikin proposal mau beli alat apa, penggunaannya untuk apa, dan bagaimana proyeksi pendapatan untuk membayar cicilan. Ini adalah menunjukkan keseriusan Bapak Ibu semuanya ke pihak bank. Dan yang ketiga, Bapak Ibu bisa menghubungi bank penyalur. Dalam hal ini program ini adalah Bank BUMN atau BPD di daerah Bapak Ibu semuanya. Bawa proposal yang tadi sudah dibikin. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya apa? Kredit usaha Alsintan ini adalah sebuah peluang emas yang tidak boleh kita lewatkan. Ini juga bukan hanya sekedar pinjaman, tapi sebuah jembatan yang disediakan pemerintah untuk kita semua untuk memodernisasi sektor pertanian dan menciptakan model-model bisnis yang lebih profesional dan menguntungkan. Jangan hanya melihat ini sebagai kredit untuk petani Bapak Ibu. Lihat sebagai peluang bisnis. Jika Bapak Ibu masih muda dan melek teknologi, mungkin bisnis jasa drone pertanian adalah jalan yang Bapak Ibu bisa miliki. Jika punya jaringan, mungkin penyewaan traktor adalah jawabannya. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah program ini bisa menjadi solusi di daerah Bapak Ibu semuanya? Mari kita diskusi di kolom komentar dan bagikan informasi ini seluas-luasnya. Sebelum mengakhiri video ini, sedikit saya mau sharing pengalaman pada saat saya liburan di Singapura. Pada saat itu saya bertemu rekan saya. Dia menjemput saya di bandara dan kemudian mengajak saya ke tempat makan siang. Nah, pada saat perjalanan itu dia berkomentar, Indonesia tuh sumber daya alamnya banyak banget. Tapi kok sektor pertanian di Indonesia itu tidak jauh lebih baik daripada negara-negara seperti Thailand, Vietnam. Nah, memang saya nggak bisa membantah itu semua Bapak Ibu. Kita lihat teknologi pertanian yang dimiliki oleh Indonesia sangat jauh terbelakang dibandingkan dengan jangan jauh-jauh ke Jepang tetapi ke Thailand. Mereka sudah bertani dengan menggunakan drone. Indonesia, coba Bapak Ibu, jika di daerah Bapak Ibu memang ada pertanian Indonesia sudah menggunakan drone, mungkin itu bisa menjadi masukan dan bisa menjadi pengetahuan bagi saya dan kita semuanya. Tapi sepengetahuan saya, drone untuk pertanian yang biasanya digunakan untuk menyebarkan pupuk, menyebarkan nutrisi bagi tanaman, itu ya. Drone-nya berukuran besar dan juga harganya pasti tinggi. Nah, dengan adanya program ini, program dari pemerintah ini bisa membuktikan bahwa pemerintah serius untuk merubah teknologi pertanian dan menjadikan Indonesia menjadi negara yang lebih baik dalam sektor pertanian. Apakah menurut Bapak Ibu teknologi pertanian di Indonesia ini memang tertinggal jauh dibandingkan negara di ASEAN seperti Thailand dan Vietnam? Ya, silahkan ketik di kolom komentar. Nah, Bapak Ibu, sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu. Salam cuan.